untuk hadirin sekalian untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan karena acara Grand Opening perumahan Green Kemang Residence akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah kenanga dimakan cepat, Jangan dilihat si buah seri. jawab salahnya kurang semangat. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Hedi Suripto selaku komisaris, yang kami hormati Bapak Rio Eldianson selaku Direktur Gemilang Realty, yang kami hormati para pimpinan Gemilang Realty, yang kami hormati para tamu undangan dari pihak bank, yang kami hormati para tamu undangan dari kontraktor, yang kami hormati para tamu undangan dari notaris, yang kami hormati Ibu Ayoh Yohana, Kepala Desa Pabuaran, yang kami hormati tokoh masyarakat Green Kemang Residence, yang kami hormati Ustadz Taki Malik, dan tentunya para konsumen tercinta kita semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini 15 Oktober 2022 di acara Grand Opening Green Kemang Residence. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi tercinta, suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita mendapat syafaat di akhir kelak nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita melangsungkan acara pada pagi hari ini, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri selaku pemandu acara hingga akhir nanti. Saya Nilam Neovani, Saya Muhammad Yoga Pratama, akan memandu acara kita hari ini hingga selesai nanti. Baik, sebelum memulai acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawah Al-Quran. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, tausiah. Yang kelima, peresmian show unit dan playground. Yang keenam, presentasi proyek Gemilang Realty. Yang ketujuh, undian grand prize. Yang kedelapan, doa, dan akan diakhiri dengan foto bersama dan ramah tamah. Baik, agar acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca bersama-sama surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, Green Kemang Residence adalah salah satu proyek dari Gemilang Realty. Gemilang Realty adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti. Didirikan pada tahun 2005. Sejak tahun 2005, Gemilang Realty telah membangun lebih dari 10.000 unit rumah berkualitas di kawasan Bogor dan Sukabumi. Kami juga membangun community development dengan konsep perumahan terpadu. Kami berusaha membantu kebutuhan masyarakat untuk rumah dengan harga yang kompetitif dan angsuran yang terjangkau. Hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Muhlis Baihaqi. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan
تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oke, sebelum ke acara selanjutnya, izinkan kami untuk sedikit memberikan contoh nih untuk jargon kita hari ini ya. Ya, jadi kita punya jargon kita di acara Grand Opening Green Kemang Residence hari ini untuk membakar semangat kita semua nih. Kita contoh dulu ya. Oke, siap. Jadi kalau saya bilang Gemilang Realty, jawabannya Legacy for next generation. Coba sekali lagi ya. Oke, kalau saya bilang Gemilang Realty, legacy for next generation. Oke, coba kita contoh bareng-bareng. Boleh kesediaannya Bapak dan Ibu hadirin sekalian untuk berdiri. Kita bakar dulu semangatnya di pagi. Biar lebih semangat ayo Ibu Bapak. Oke, udah siap ya? Kita coba. Gemilang Realty, legacy for next generation. Belum kompak nih Mas Yoga. Ayo coba. Masih ada yang bingung-bingung nih kayaknya nih. Oke, kita coba lagi ya. 1, 2, 3. Gemilang Realty, legacy for next generation. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, udah semangat nih kayaknya Mas Yoga. Ya, alhamdulillah harus semangat dong, masih pagi dan alhamdulillah cuacanya juga cerah ya. Iya. Oke, langsung aja kita ke acara selanjutnya. Ada acara apa Mas Yoga? Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu Bapak Rio Eldianson selaku Direktur Gemilang Realty. Kepada Bapak Rio Eldianson dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para undangan yang berkenan hadir di acara Grand Opening Green Kemang Residence. Saya ucapkan juga terima kasih kepada aparatur dari Desa Pabuaran Desa Pabuaran di Kemang ini, baik dari yang mewakili dari pihak kelurahan, Bapak RW, Bapak RT, saya ucapkan terima kasih. Yang saya hormati pula dari mitra dari perbankan yang memang berkenan hadir di acara Grand Opening Green Kemang Residence. Terima kasih sudah berkenan hadir. Tak lupa juga saya ucapkan
terima kasih kepada rekan-rekan kontraktor juga yang memang tidak henti-hentinya berjuang untuk menyajikan fisik rumah yang begitu baik dan nyaman untuk ditinggali oleh para konsumen-konsumen kita. Lalu tak lupa juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari mitra kami, dari notaris-notaris yang memang tak henti-hentinya juga berusaha menyediakan rumah yang memang baik dari sisi legalitas, sehingga sesuai tagline kami tadi, legacy for next generation, dari sisi keamanan dan kenyamanan dari rumah yang dibeli ataupun dimiliki oleh teman-teman bisa terjamin secara hukum. Nah, ini peran dari mitra dari notaris-notaris di Gemilang Realty. Saya ucapkan juga terima kasih atas berkenan hadir. Dan tak lupa juga yang paling saya hormati juga atas perkenannya para konsumen-konsumen yang memang telah menyediakan waktunya dan juga telah memilih rumahnya, baik ini rumah pertama ataupun rumah yang kedua di Green Kemang Residen ini. Terima kasih atas perkenannya untuk hadir. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah atas rahmatnya Allah perkenankan kita berkumpul di sini insyaallah dalam sehat walafiat. Bapak Ibu, mungkin ya kalau kita berbicara bahwasanya kenapa sih kita penting untuk memilih konsep rumah yang nyaman, karena memang belum tentu rumah yang nyaman itu seringkali bisa kita miliki dengan mudah. Tapi alhamdulillah kalau Bapak Ibu perhatikan dari segmen pasar, kita di Gemilang Realty terus berusaha menyediakan rumah yang nyaman dengan kualitas yang baik, tetapi dengan harga yang paling terjangkau di kelasnya. Inilah yang menjadi motivasi kami yang terus-menerus, bahwasanya memiliki rumah yang nyaman itu tidak perlu mahal, sehingga kami terus berusaha bagaimana rumah-rumah yang kami sajikan di proyek-proyek kami, baik di Green Kemang, di proyek-proyek lain. Nanti ada kesempatan untuk menjelaskan proyek-proyek kami di selain Green Kemang Residen ini, nanti ada setelahnya. Dengan ikhtiar dan usaha tersebut, kami berusaha bahwa masyarakat tidak perlu kesulitan untuk mendapatkan rumah yang nyaman, dikarenakan memang harga yang memang sangat tidak terjangkau. Nah, disinilah komitmen kami, dan terus tidak hanya menekan hanya rumah murah saja, tapi kualitas, dan juga tentu memperhatikan konsep hunian yang memang nyaman dalam pembentukan karakter generasi-generasi penerus. Dalam hal ini Bapak Ibu yang membeli rumah tidak sedikit yang memang dalam rangka mencari yang lingkungannya baik untuk anak-anaknya atau generasi penerusnya. Nah, ini yang memang kami ambil sebagai konsep hunian di dalam proyek-proyek di perumahan kami, baik di Green Kemang Residen ataupun di proyek-proyek lainnya. Karena itu salah satu poin pembentukan karakter keluarga khususnya adalah bagaimana lingkungan yang baik itu bisa didapatkan sebagai tumbuh kembang dari anak-anak ataupun generasi penerus kita. Karena itu tagline legacy for next generation ini menjadi tagline yang memang menjadi konsep yang akan kami ambil terus-menerus dalam proyek-proyek kami selanjutnya. Bapak Ibu semua, saya juga dalam sambutan ini mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada karyawan Gemilang Realty yang memang tidak henti-hentinya, tidak lelah-lelahnya berjuang untuk terus menyajikan sebuah kebaikan-kebaikan yang memang diwujudkan melalui hunian-hunian yang nyaman bagi Bapak Ibu semua. Di salah satunya Green Kemang Residen ini, saya ucapkan terima kasih kepada para karyawan di Gemilang Realty. Mudah-mudahan tidak hanya lelah-lelah saja yang didapat, tetapi memang menjadi bernilai ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir akhir kalam yang ingin saya sampaikan, mohon maaf jika selama jamuan kami di acara Grand Opening Gemilang Realty ini ada kekurangan yang mungkin belum berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya ucapkan mohon maaf.
Selamat menikmati jamuan kami di Gemilang Realty melalui grand opening Green Kemang Residen ini. Mohon maaf jika ada kurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari perwakilan Komisaris Gemilang Realty kepada Ibu Dewi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Direksi Ibu Melati dan Pak Ivan yang alhamdulillah sudah bersedia berkenan hadir di hari libur hari Sabtu ya. Alhamdulillah. Pak Rio, General Manager Gemilang Realty, mohon izin Pak Rio, saya mewakili Dewan Komisaris dan juga Pak RT dan Pak RW yang alhamdulillah hari ini juga memenuhi undangan kami. Mohon izin Pak, kami pakai wilayahnya untuk mengadakan event ini. Gitu, kepada seluruh undangan, kepada seluruh konsumen yang telah kami, yang alhamdulillah berjodoh dengan rumah di hunian Green Kemang Residen, dan juga bapak-bapak kontraktor ya yang alhamdulillah selalu siap sedia bersinergi dengan Gemilang Realty selama pembangunan. Alhamdulillah sudah kurang lebih 200 unit ya di sini, 300 bahkan begitu, sudah bersinergi dengan kami dengan sangat baik, berkontribusi dan juga berdedikasi memberikan kualitas terbaiknya untuk Gemilang Realty. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi saya mohon izin, saya berdiri di sini mewakili Dewan Komisaris dan para investor yang sudah bergabung di proyek Gemilang Realty ini. Proyek-proyek Gemilang Realty, Bapak Ibu, alhamdulillah Green Kemang Residen adalah salah satu proyek Gemilang Realty. Kami memiliki proyek-proyek lain di daerah, terutama di daerah selatan. Alhamdulillah cukup banyak, dan hunian di Kota Bogor mungkin ada Greenview Residen yang sekarang Greenview ini yang alhamdulillah lokasinya sekarang berdekatan dengan proyeksi Kota Bogor, proyeksi pemerintah Kota Bogor yang akan membuat Kebun Raya 2 di Sifor. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah tahu daerah Sifor, mungkin sudah pernah melewati atau pernah berkunjung ke Situ Gede, daerah Situ Gede mungkin ya. Nah, proyek Gemilang Realty juga di sana, Greenview sudah berjalan alhamdulillah, dan sekarang insya Allah di tahun depan kita akan membuka tahap 2 di Greenview seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, Green Kemang Residen opening untuk tipe mezanin, walaupun ini berarti tahap terakhir, dan insya Allah di tahap terakhir ini justru kita kumpulkan konsumen, ada aparat desa begitu ya, pemerintah yang berwenang di wilayah ini dengan direksi dan komisaris. Insya Allah kita hari ini bisa bersilaturahim. Mohon izin hari ini saya berkewajiban, bertugas untuk memperkenalkan Gemilang Realty kepada Bapak Ibu sekalian. Gemilang Realty, kami dengan brand Gemilang Realty yang insya Allah memiliki proyek yang tadi saya sampaikan, bukan hanya Green Kemang Residen, ada Greenview, ada Lido Asri Residen, ada juga Gemilang Property Lido yang sekarang sedang persiapan pembukaan proyek di Villa Cerang Indah di daerah Ciawi. Insya Allah rumah berkonsep villa yang akan kami pasarkan di tahun 2023. Kami fokus kepada pembangunan rumah di skala menengah Bapak Ibu sekalian. Pembangunan rumah di skala menengah dengan kualitas yang insya Allah premium seperti itu, dan bisa rumah contoh yang mungkin Bapak Ibu sekalian sebelum memutuskan untuk membeli, untuk akhirnya memutuskan untuk beli rumah itu bukan sesuatu hal yang simple ya. Untuk beli rumah itu pasti pertimbangannya banyak, karena prediksi untuk tinggal di sini, mencoba nyaman di lingkungan yang ada, pasti juga bukan sesuatu yang gampang untuk diputuskan. Tapi sekali lagi saya berterima kasih karena Bapak Ibu akhirnya sudah memantapkan hati, sudah memantapkan diri untuk bisa tinggal di kawasan Gemilang, di kawasan GKR ini. Kita sering sebutnya ini GKR gitu, Green Kemang Residen seperti itu. Konsep rumah mezanin ini sebetulnya lahir dari
kondisi buruk yang pernah kita lewati kemarin. Corona ya. Waktu zaman corona itu banyak sekali yang termasuk kantor kami juga melakukan WFH seperti itu. Ada WFH, kita harus mulai membiasakan diri kerja di rumah. Dan yang saya pun alami, saya dan suami juga sama bekerja tapi ternyata harus WFH. Ketika Zoom, biasanya tiba-tiba ada anak kita lari-lari di belakang. Seperti itu ya, Bapak Ibu mungkin pernah mengalami juga kondisi-kondisi seperti itu begitu. Di masa-masa corona kita harus bekerja dari rumah, ternyata saat buka laptop, saat Zoom dimulai, anak kita lari-lari di belakang, teriak-teriak begitu, minta digendong misalnya seperti itu. Dan ini adalah kejadian yang menginspirasi. Alhamdulillah di tengah badai corona yang sudah berlalu ini, Gemilang Realty menemukan konsep rumah mezanin. Rumah 1,5 lantai, yang setengah lantainya sebetulnya dikhususkan untuk zona kerja, area kerja, di mana kita bisa fokus, bisa membatasi diri, punya zona kerja yang bisa dibatasi dengan anak-anak, begitu bahwa ini adalah ruang kerja, maka di situ kita punya privasi kerja. Mohon maaf ada yang terlupakan, ada Ibu Hodijah. Bu Hodijah mohon maaf, aduh Bu Hodijah adalah rekanan notaris kami yang sejak awal Gemilang Realty berdiri, Ibu sudah mendampingi kami. Sampai sekarang pun Ibu untuk pembukaan lahan baru, Ibu sangat mendampingi kami ya Ibu, hatur nuhun. Bu Hodijah sudah berkenan hadir, duduknya di depan Ibu. Terima kasih. Kami juga di proyek Gemilang Realty juga diawasi dan juga didampingi langsung oleh notaris-notaris yang luar biasa, banyak menjaga gitu. Ketika ada tanah yang bermasalah, insya Allah langsung warning. Ketika ada akad yang bermasalah juga langsung warning juga. Dan dibantu dengan bank ya, kerjasama bank yang alhamdulillah sangat kooperatif dengan BNI, BTN dan lain-lain. Mohon maaf kembali lagi ke mezanin tadi. Konsep mezanin kita persembahkan untuk Bapak Ibu sekalian spesial menghadapi Corona tadi awalnya seperti itu, dan ternyata perkembangannya luar biasa. Kita melihat tadinya hanya di batas itu saja. Kami melihat hanya di batas itu bahwa mezanin ini menjadi solusi kerja untuk para WFH seperti itu. Tapi begitu mezanin ini dibuat, ternyata berkembang bahwa sekarang banyak startup. Banyak pengusaha-pengusaha startup yang memang bisnisnya dimulai dari rumah. Yang bisnisnya banyak menghabiskan waktu justru di rumah. Tapi harus dengan fokus yang tinggi. Maka dari itu alhamdulillah mezanin dapat diterima dengan baik di tengah masyarakat. Dengan target unit 214 unit. Hari ini info dari teman-teman marketing tinggal 8 unit tersisa. Dan mudah-mudahan hari ini closing karena semuanya closing dan sold out. Karena hari ini juga infonya banyak yang akan booking di hari ini. Seperti itu, amin ya. Jadi banyak tetangganya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah inilah konsep mezanin yang kami buat di Green Kemang Residen. Kami persembahkan khusus, kami persembahkan spesial untuk Bapak Ibu sekalian penghuni dari Green Kemang Residen. Seperti itu, kita tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ya. Lalu untuk berikutnya rencana proyeksi mungkin nanti ada teman, kerabat, saudara atau bahkan ibu bapak sendiri yang ingin berinvestasi atau pengen tinggal tapi di daerah hunian villa. Nah kami juga segera tahun 2023 akan launching perdana untuk Villa Cierang Indah. Posisinya itu ada di Ciawi. Jadi di tengah-tengah antara tol Ciawi dan tol apa ya Pak ya, lupa saya. Caringin, antara Ciawi dan Caringin. Jadi di tengah-tengah. Betul-betul diapit oleh 2 pintu tol. Jadi untuk yang sangat aktif, penat kerja di Jabodetabek begitu, mau punya hunian yang asri, insya Allah VCI ini, kita sering sebutnya VCI, Villa Cierang Indah, adalah pilihan hunian yang sangat-sangat menjanjikan untuk hunian banyak. Kemarin kita sempat presentasi juga ya di depan direksi
Pertamina, alhamdulillah mereka mau jadikan salah satu klasternya Pertamina di sana, dan itu pertimbangannya adalah karena huniannya yang asri, karena lingkungannya yang masih seger, diapit 2 gunung, Gunung Pangrango dan Gunung Salak. Insya Allah nanti kalau memang sudah siap, saat ini masih dalam proses ini ya, cut and fill di sana. Ini ada kontraktornya, ada Pak Lukman, kontraktor terbesar pemegang VCI. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah mau hadir. Pak Lukman yang kontraktor di sana, land clearing, semuanya dipegang oleh Pak Lukman. Pak Ivan juga punya salah satu kontraktor di sana ya Pak ya. Alhamdulillah di sana sudah cepat, dan di awal tahun nanti Pak Lukman siap ya, kita mau buka nih Pak Lukman nih. Insya Allah, amin. Nanti kita mau buka, dan tentunya harus dukungan dari para kontraktor juga. Begitu, kontraktor selesai pembangunan, infranya selesai, insya Allah kita akan buka. Seperti itu. Dan untuk hunian kita juga insya Allah, karena tadi kita Gemilang Realty Bapak Ibu tadi sudah disampaikan berkali-kali oleh MC kita yang luar biasa. Tadi apa tagline-nya? Legacy for the next generation. Nah, jangan-jangan ada pertanyaan tuh tadi, legacy for the next generation. Tadi Pak Rio sudah sampaikan ya, tagline itu adalah tagline. Tapi sebelumnya, sebetulnya tagline ini adalah doa dari Gemilang Realty, dari founder, dari para founder Gemilang Realty, dari owner terutama Gemilang Realty. Legacy artinya adalah warisan. Apa sih yang mau kita wariskan untuk generasi yang berikutnya? Jadi bukan cuma sekedar membangun rumah lalu kami jual dan kami serahkan, bukan seperti itu saja. Tapi memang ada nilai di sana yang jauh lebih besar daripada sekedar rumah itu sendiri. Solusinya dari mana? Tadi ketika membangun mezanin kita mau jadi solusi. Dan kedepannya ternyata solusi yang tadinya singkat saja untuk mengatasi suasana kerja di masa-masa corona begitu, tapi ternyata berkembang. Oh, ini dibutuhkan juga untuk para startup. Begitu. Alhamdulillah nih sudah jadi legacy. Lalu berikutnya tadi yang di VCI ini kita buat rumah konsep villa. Karena kami melihat lambat laun dengan dinamika kerja, dinamika politik, dan dinamika ekonomi yang ada di dunia, orang harus semakin cepat menemukan fase healing begitu, bahasa anak milenial ya, fase healing. Jadi ketika penat di kantor nggak apa-apa sih, tapi ketika pulang ke rumah bisa segera healing, bisa segera membenahi diri lagi, membenahi pikiran lagi, seperti itu. Dan satu lagi legacy yang insya Allah jadi benchmark untuk Gemilang Realty yang sedang kami persiapkan adalah di Greenview. Greenview ini adalah cikal bakal hunian Islami. Alhamdulillah di sana sudah terbangun masjid, kawasan olahraga sunnah. Nah, kalau Greenview, insya Allah Bapak Ibu kalau ada yang mau touring, kami akan dampingi touringnya. Di sana sudah siap soalnya. Tinggal rumahnya saja nanti yang sedang dipersiapkan. Tahap 2 ya, tahap 1-nya sudah terpenuhi, sudah terisi. Tahap 2-nya kita akan segera buka juga di tahun depan. Ini sudah ada masjid, ada pesantrennya juga, ada area berkuda. Ini di Greenview. Ada area memanah juga. Nah, insya Allah ini adalah legacy for Muslim budaya lah ya. Ada budaya, ada lifestyle gitu, ada Muslim lifestyle di sana, yang dimana nggak ada lagi alasan buat nggak sholat ke masjid, nggak ada alasan lagi nggak tahu olahraga sunnah itu seperti apa. Karena di Greenview ini adalah legacy kami, memang kami persembahkan khusus untuk membuat warisan budaya Muslim di sana. Nah, Bapak Ibu yang kami cintai, yang kami hormati, yang juga kami sangat banggakan, bisa insya Allah segera jadi warga dari Green Kemang Residen. Kalau mau lihat di sana ada masjid besar milik Gemilang Realty, bisa langsung berkunjung ke Greenview Residen. Lokasinya di C4, sekalian jalan-jalan ke lokasi wisata yang ada di
Situ Gede gitu ya. Kalau tagline-nya tuh banyak, tapi biasanya orang Bogor jarang ke sana. Bahkan tahu aja enggak biasanya ya. Ada yang tahu mungkin Bapak Ibu, Situ Gede sekarang C4-nya sudah tidak ada. Jadi mau dijadikan kebun raya 2 oleh pemerintah Kota Bogor. Dan jarak antar Greenview dengan kebun raya 2, calon kebun raya 2, ini hanya kurang lebih 200 meter aja. Deket banget gitu. Seperti itu. Oke, baik. Kepada tamu undangan saya ucapkan selamat datang. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah berkunjung. Ya, inilah sekali lagi Gemilang Realty. Mungkin perkenalan dari saya cukup sekian. Untuk informasi, Ibu Bapak pasti sudah didampingi oleh tim sales kami yang luar biasa juga. Pantang menyerah ketika menelpon Ibu Bapak ya. Mohon maaf jika mengganggu, tapi insya Allah tujuan besarnya adalah membantu Ibu Bapak menemukan hunian terbaik. Mungkin saya cukupkan saja untuk perkenalan dari Gemilang Realty. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya, juga perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan tokoh masyarakat Green Kemang Residence kepada Bapak Heru Endang selaku RW, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati pengatur waktu penata acara yang kami hormati, yang terhormat Bapak Pimpinan Proyek Gemilang yang kami hormati, juga kepada para undangan yang jauh maupun yang dekat yang kami hormati. Kami selaku Ketua RW di 01 Desa Pebuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, dengan adanya berkumpulnya kita untuk memperkenalkan diri, yaitu kami sebagai Ketua RT kepada para undangan yang jauh maupun yang dekat, dengan adanya pembangunan proyek Gemilang tersebut, kami atas nama Ketua RW sangat mendukung baik Ketua RT maupun Kepala Desa yang telah kami wakili. Hidup Gemilang, hidup Gemilang, hidup Gemilang. Kami selaku Ketua RT cuma hanya memenuhi syarat dan undangan dan sangat mendukungnya dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bersinerginya di antara para pengembang yang ada di wilayah kami bersama aparatur Ketua RT maupun RW. Dan kami tidak panjang dan lebar, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas penghargaan dan memberikan waktunya kepada kami selaku Ketua RW. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah kita saksikan bersama-sama presentasi proyek Gemilang Realty yang akan disampaikan oleh Bapak Susanto selaku Head Marketing. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum makan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya atas kedatangan Pak Irfan dan Bu Melati. Lalu ada Pak Rio, juga ketua masyarakat di sini ya, ada Pak RT, Pak RW mungkin ya. Lalu juga para tamu undangan yang sudah juga alhamdulillah gitu ya punya rumah di sini. Yang saya aja waktu ngelihat rumahnya itu ngerasa ini tuh worth it banget dengan harganya gitu ya. Ya, jadi ketika pertama kali diminta untuk bergabung dengan Gemilang itu, lalu ngelihat salah satu project di sini tuh sangat-sangat worth it gitu ya, dengan harga segitu, dengan dapat 1,5 lantai. Oke, mungkin next ya. Oke, di sini ya saya diminta untuk menjabarkan mungkin ya, apa sih Gemilang Realty, siapa sih Gemilang Realty itu gitu ya. Jadi Gemilang Realty itu sebuah holding company yang berfokus pada bisnis pengembang ya, dengan beberapa anak perusahaan gitu.
Jadi itu ya, jadi core bisnisnya kita ada di developer gitu ya, developer. Mungkin langsung next aja. Oke, nanti mungkin ini yang akan secara garis besar ada 5 bagian yang akan saya sampaikan, tapi insya Allah nggak akan lama. Ya, pertama tentang kami ya, lalu visi misinya apa sih dari Gemilang Realty, lalu ada budaya yang ada di kami dan our project ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki rumah di sini dan merasa senang di sini, mungkin bisa juga merekomendasikan ya proyek-proyek kami selanjutnya yang insya Allah sama-sama berkualitas itu. Mungkin next. Oke, ini visi misi kami yang bisa dibilang percepatan lah ya. Baru aja kita launch lagi gitu ya. Jadi Gemilang Realty ingin menjadi sarana masyarakat untuk mendapatkan hunian dengan Islamic style ya, menuju keberkahan dalam hidup. Karena memang harta yang banyak tapi kalau nggak berkah itu kan sama aja ya, ya cepat aja hilangnya gitu ya. Nah itu salah satu visi kami adalah kita ingin membangun apa ya, membangun perumahan dengan suasana Islami gitu. Walaupun mungkin kami tidak menjual itu dengan embel-embel rumah syariah atau semacamnya, karena buat kami itu mungkin terlalu berat rasanya gitu ya. Tapi kami mencoba untuk menghidupkan setiap lingkungan rumah yang nantinya akan kita bangun gitu ya dengan kultur yang Islami. Lalu misinya menyiapkan platform intermediasi konsumen produk sumber daya manusia yang bercita pada Islamic lifestyle, halal dan high quality living berkah gitu ya. Mungkin bisa next. Nah ini budaya kerja di Gemilang Realty. Yang pertama Islamic lifestyle, jadi menjadikan Islam sebagai landasan kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kami bisa istiqomah menjalankan ini gitu ya, menjalankan ini karena ini sudah biar bisa menjadi budaya di perusahaan kami. Yang berikutnya Kaizen, mungkin sering dengar istilah ini ya, salah satu istilah dari Jepang. Jadi semangat perbaikan terus-menerus ya, dari Bapak Ibu bisa memberikan saran ke kita agar kita bisa melakukan banyak perbaikan gitu ya. Lalu ada happiness ya, kebahagiaan dunia dan akhirat pastinya, bukan cuma di dunia aja tapi akhirat juga menjadi tujuan kami. Lalu ada love ya, kita bekerja dengan cinta karena kerja itu ibadah ya, karena kerja itu ibadah. Buat kami di Gemilang Realty, kami ingin gitu ya, kerja itu menjadi sebuah ibadah. Bahkan nilainya ya, 1 dinar yang kita infakkan dari hasil kerja kita sendiri itu nilainya sangat tinggi ya, jauh lebih besar dari yang lain gitu. Lalu berikutnya amanah. Nah ini juga harapan kami Bapak Ibu bisa mendoakan gitu ya, agar kami bisa amanah dan berkompeten gitu. Jadi ketika membangun rumah, kalau speknya kita bilang A, ya memang A gitu ya. Mudah-mudahan kami bisa menjaga seperti itu gitu ya. Lalu smart ya, jadi cerdas dan menjadikan belajar sebagai budaya. Ini juga salah satu yang mungkin pembeda gitu ya dengan yang lain. Kami ingin terus-menerus belajar, bukan hanya di jajaran atas gitu ya, tapi dari di teman-teman yang lain pun kita coba untuk ikutkan pelatihan-pelatihan agar kami terus menjadi lebih baik. Next. Nah ini our projects ya, next. Greenview Resident yang pertama ya, ada Greenview Resident. Ini letaknya di C4 ya, dekat C4, dan ini insya Allah kedepannya akan jadi role model kita ya, karena kalau Greenview Resident ini sudah ada, tapi masih ada perluasan lagi, mungkin ada sekitar 10 sampai 15 unit ya, saya agak lupa. Dan ini kedepannya akan jadi apa ya, role model lah ya, role model perumahan-perumahan di Gemilang Realty. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu mau lihat gitu ya perumahannya, nanti akan di sana akan ada pacuan kuda dan yang lainnya gitu ya, fasilitas-fasilitas lainnya. Mungkin next. Nah ini yang sekarang Bapak Ibu
singgahi gitu ya. Green Kemang Residen dengan konsep tadi udah dijelaskan mungkin sama Bu Dewi, Soho, small office, home office. Jadi ya memang latar belakangnya karena pandemi tadi ya. Karena pandemi kerja susah, kalau di rumah digangguin anak, dengan adanya lantai mezanin itu ya mungkin sedikit menghambat anak gitu ya untuk mengganggu karena harus naik ke lantai 2, dan itu mungkin bisa membantu fokus kerja. Dan kalau mungkin yang sudah mengambil proyek rumah di sini mungkin sudah ngelihat ya lantai mezaninnya itu bahkan bisa cukup luas, bisa tetap dikasih tempat tidur gitu ya, dan meja kerja masih bisa juga gitu. Yaitu Green Kemang Residen, alhamdulillah kayaknya kurang dari 10 unit lagi ya. Mudah-mudahan hari atau pekan-pekan ini bisa sold out semua sehingga semua tim bisa move ke selatan gitu ya. Ya, next. Lalu ada Lido Asri Residen ya, ini adanya di daerah Lido ya. Jadi hunian asri kawasan pegunungan di Cigombong sana gitu ya. Ini juga tahap perluasan juga. Perumahannya sudah ada sejak lama. Tapi kita masih ada lahan di sana yang masih bisa kita bangun lagi gitu. Next. Nah, ini Taman Gria Asri ya, mungkin magnet untuk teman-teman atau para pencari rumah yang kerjanya di daerah Jakarta gitu ya. Karena ini jaraknya ke stasiun Cilebut sangat dekat gitu. Ini juga proyek lama, sisanya juga nggak banyak-banyak gitu ya. Next. Nah, ini mungkin yang proyek besar kita setelah GKR di Villa Ciherang Indah. Mungkin kita kasih namanya New Villa Ciherang Indah, dengan tagline kita di sana Everyday as Holiday, karena memang ketika Bapak Ibu misalnya survei ke sana itu pemandangannya langsung disuguhi oleh gunung gitu ya. Nah, desainnya juga baru, jadi mungkin sama ya kasusnya nanti kayak di sini. Kalau di depan masih desain yang lama, begitu masuk ke belakang itu desainnya sudah baru. Ya, jadi Villa Ciherang Indah, dan mungkin Bapak Ibu yang puas dengan pelayanan kami bisa merekomendasikan Villa Ciherang Indah ke rekan kerjanya atau yang lainnya gitu ya. Next. Oke, itu ya. Jadi di tahun ini mungkin kita yang terakhir kita buka itu Villa Ciherang Indah. Mudah-mudahan sih bisa sold out ya sampai Desember gitu ya. Ya, tim sales ya. Amin ya. Mudah-mudahan bisa sold out di tahun ini juga gitu ya harapannya. Ya. Sehingga di 2023 kita bisa buka proyek yang baru lagi. Nah, slide yang terakhir mungkin masih. Ya, Bapak Ibu juga bisa bisa menemukan kita gitu ya, kita punya medsos, kita punya website, kita punya channel YouTube. Mungkin kalau mau lihat update dari kami, apa aja yang kami lakukan, apa aja perumahan yang kami buka lagi, itu bisa lihat di media sosial yang kita punya, yang namanya gemilangrealty.id. Nah, ini Gemilang Realty kalau di dunia maya itu ada 2 ya, satu lagi yang di Makassar. Ya, jadi pastikan kalau Bapak Ibu yang lihat lewat dunia maya, lewat internet, pastikan Gemilang Realty-nya yang ada di Kota Bogor. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya dulu untuk Bapak Susanto untuk lebih semangat lagi kita pada pagi hari ini. Coba kita tes dulu semangatnya ya dengan jargon kita hari ini nih. Kalau saya bilang Gemilang Realty, jawabannya Legacy for next generation. Masih ingat? Sekali Coba, lagi ya, sekali lagi bareng-bareng. kita tes. Ikutin ya. Gemilang Realty Legacy for next generation. Ini para tamu undangan belum mengikuti ya. Kayaknya masih. Boleh Ini sekali lagi berdiri Bapak Ibu sekalian nih, biar ikut, biar semangat.
Iya, kita karena akan ke acara intinya habis Iya, ini ya. betul. Siap. Sekali lagi Boleh biar semangat. dimohon kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk berdiri agar lebih semangat nih, gitu. Oke, kita coba ya. Boleh ikuti gerakannya ya sama-sama kalau misalkan nggak hafal. Ya, Oke. boleh. Gemilang Realty Legacy for Next Generation. Oke, Oke, sekali lagi. sekali lagi ya. Sekali lagi nih, belum kompak nih, sedikit lagi. Gemilang Realty Legacy for Next Generation. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, mantap nih, baru itu semangat dan kompak ya Mas Iya, Yoga. betul. Oke, langsung aja kita ke acara selanjutnya, yaitu peresmian show unit dan playground Green Kemang Residence. Dimohon kepada Ibu Melati dan Ibu Melati dan Bapak Rio, mohon maaf, Ibu Melati dan Bapak Rio untuk menuju ke rumah contoh, meresmikan rumah contoh dan playground Green Kemang Residence. Untuk hadirin tamu undangan dapat melihat peresmian show unit dan playground ini melalui layar yang telah kami sediakan. Oke, di sini sudah tampil di layar yang telah disediakan peresmian show unit di blok K9 juga K8. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, beri tepuk tangannya untuk kita semua. Oke, selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah diresmikan show unit atau rumah contoh di Green Kemang Residence. Oke, masih dalam sesi foto bersama. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin sekalian, telah diresmikan rumah contoh dalam grand opening Green Kemang Residence pada hari ini. Baik, acara selanjutnya simbolis serah terima bangunan kepada konsumen. Ada 4 perwakilan konsumen yang akan mewakili penyerahan simbolis serah terima bangunan. Yang pertama ada Bapak Beni Oswari Nugroho, Blok K11. Yang kedua, Bapak Eko Teguh Prasetyo, Blok K10. Selanjutnya, Bapak Gary Philip Saragi, Blok K13. Selanjutnya, Bapak Raihan Kurniawan, Blok K3. Kami persilakan untuk naik nama-nama ke yang tadi atas dipanggil panggung. untuk maju ke depan. Baik, penyerahan simbolis serah terima bangunan akan diserahkan oleh Bapak Miftah selaku head teknik kita di Gemilang Realty. Dimohon kepada Bapak Miftah untuk berkenan memberikan simbolis serah terima bangunan. Yang pertama adalah penandatanganan serah terima bangunan oleh konsumen dan kepala head teknik. Ya baik, ini simbolisnya dummy kunci yang diberikan kepada konsumen. Dan untuk foto bersama boleh tepuk tangannya untuk simbolis penyerahan serah terima bangunan. Serah terima merchandise-nya dari Gemilang Realty untuk konsumen. Ya, baik. Selanjutnya adalah simbolis hadiah elektronik untuk konsumen. Kepada nama yang dipanggil, kami persilakan untuk maju ke depan. Yang pertama ada Ibu Fania Ines Zafira, Blok N11. Dimohon kepada Ibu Fania dapat berkenan naik ke atas panggung. Boleh perwakilan dari tim sales yang konsumennya Ibu Fania dimohon untuk naik ke atas panggung. Juga kepada Bapak Rizal untuk simbolis menyerahkan hadiah langsung elektronik.
kepada konsumen. Ya, selamat kepada konsumen yang telah mendapatkan simbolis hadiah langsung. Hadiahnya nanti bisa langsung diambil di rumah contoh, yaitu Blok K8. Selanjutnya ada Bapak Ridwan Syah, Blok O7. Dan diharapkan kepada Ibu Ana untuk berkenan memberikan simbolis hadiah langsung kepada perwakilan dari Bapak Ridwan Syah. Bapak satu Ibu Kristi ya? Enggak ada itu namanya. Ya, baik, selamat kepada Ibu yang telah mewakili. Nanti hadiahnya bisa langsung diambil di rumah contoh kami, yaitu Blok K8. Selanjutnya ada siapa? Ada Ibu Javandri Kristi Ayawaila. Ada Ibu? Bapak ya? Aduh maaf. Javandri Kristi Ayawaila. Bapak. Ada. Baik Bapak. Kami persilakan dan dimohon untuk Bapak Aris berkenan maju ke atas panggung untuk menyerahkan simbolis hadiah langsung kepada Bapak Javandri. Oke, baik. Kita bakar dulu semangat kita nih pada acara hari ini dengan jargon yang tadi. Mungkin Bapak Ibu tadi masih belum kompak karena udah 2 kali, seharusnya sekarang lebih kompak lagi nih Mas Yoga ya, betul. Harusnya. Oke, coba kita tes dulu. Gemilang Realty, legacy for next generation. Wih, mantap Pak Rio, udah ini banget nih, udah semangat, udah hafal juga nih Pak Rio, mantap. Coba ini hadirin tamu undangan lebih semangat lagi. Ya, kita ulang lagi jargonnya. Gemilang Realty, legacy for next generation. Tepuk tangannya dulu untuk kita semua untuk lebih semangat lagi pada hari ini. Oke, ada filosofinya gak nih jargon ada kita dong. tadi? Gimana Kak filosofinya? Jadi Gemilang Realty adalah nama perusahaan kita, di mana dengan gimana ya, gerakannya Gemilang Realty artinya suatu gemilang yang kita persembahkan untuk Bapak Ibu semuanya. Betul sekali. Nah, tagline-nya juga legacy for next generation. Kenapa gerakannya legacy for itu suatu persembahan warisan untuk next, karena ke atas ke generasi selanjutnya agar lebih berprogres lagi gitu. Betul sekali, betul sekali. Kita juga ada kuis ya pada hari ini. Iya betul. Betul. Sekali. Kuis untuk 5 konsumen yang beruntung atau 5 para tamu undangan. Jadi yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapatkan hadiahnya. Caranya nanti saya sebutkan pertanyaannya, lalu yang tahu jawabannya langsung angkat tangan. Nanti setelah angkat tangan, yang paling cepat itu langsung naik ke atas panggung nih, ya. Betul. Untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, pertanyaan yang pertama, kan tadi udah dikenali nih tentang Gemilang Realty. Gemilang Realty itu apa, terus juga proyeknya ada di mana saja, termasuk juga pada hari ini Green Kemang Residence setelah grand opening. Pertanyaan yang pertama nih Bapak Ibu, ada yang tahu nggak Green Kemang Residence itu konsepnya apa? Boleh Bapak yang menggunakan baju batik? Maju atau kita samperin dulu ya? Boleh samperin Mas Yoga biar ini siap, nih lebih Bapak. Dekat lagi nih, iya betul. Boleh Pak, silakan. Makasih, saya Ade Wirayana. Konsepnya adalah SOHO, Small Office, Home Office. Weh, betul tidak para tamu undangan? Gimana nih tim panitia? Betul? Tipe mezanin, Small Office, Home Office, SOHO. Betul sekali, SOHO, Small Office, Home Office. Baik, selamat kepada Bapak siapa? Ade Wirayana. Bapak Andi Wirayana. Ade Wirayana. Silakan hadiah merchandise-nya diterima. Oke. Baik, selanjutnya masih ada 4 lagi nih Mas Yoga. Oke, siapa lagi? Pertanyaan selanjutnya, ada yang tahu nggak tipe standar di Green Kemang Residence itu tipenya berapa? Luas tanah dan bangunannya. Boleh? Oke, Ibu, siap. Semangat saya. Semangat Mas Yoga. Semangat. Ya.
Boleh nanti penyerahan hadiahnya langsung naik ke atas panggung ya. Saya Putri, tipe standarnya itu tipe 3672, luas bangunannya 36, luas tanahnya 72 untuk tipe standar. Oke, betul? Betul. Oke, beri tepuk tangannya. Oke, Ibu boleh dipersilakan. langsung ke sini untuk penyerahan hadiahnya. Ibu, ini merchandise-nya. Selamat atas hadiahnya. Terima kasih sudah menjawab. Oke, masih ada nih, ada 3 lagi. Pertanyaan selanjutnya. Ada yang tahu nggak salah satu budaya dari perusahaan Gemilang Realty? Tadi udah disebutkan oleh Bapak Santo dalam presentasinya, itu ada berapa ya? Ada 3 ya? Ada 6 maksudnya, mohon maaf. Itu salah satunya ada dari huruf I depannya, terus ada dari huruf K, ada huruf H, ada huruf L, ada huruf A, dan S. Ikhlas singkatannya. Ada yang tahu nggak? Sebutin aja salah satu dari budaya perusahaan. Baik, Bapak, silakan. Boleh? Amanah. Amanah, betul? Betul. Selamat Bapak telah memenangkan hadiahnya. Silahkan Bapak naik ke atas panggung. Ya, ini hadiahnya Bapak, terima kasih. Betul ya, tadi ada Islamic Lifestyle, ada Kaizen, ada Love, ada Happiness, ada Amanah, dan juga Smart. Ya, selamat datang kepada Ustadz Taki Malik. Alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita. Pertanyaan selanjutnya, ada yang tahu nggak next proyek dari Gemilang Realty? Tadi kan ada banyak tuh, ada yang di daerah selatan, terus juga ada yang di deket kebun rayanya yang kedua tuh yang Pak Santo jelasin tadi. Ada yang tahu nggak? Oke, apa? Bapak, Boleh? siap. Villa Ciherang Indah. Villa Ciherang Indah, betul. Betul ya? Betul sekali. Oke, Bapak, Tepuk terima tangannya selamat. untuk Bapak. Silakan Silakan. ambil hadiahnya. Terima kasih, Ade, selamat. Oke, terakhir masih ada satu hadiah lagi. Siapa yang berani maju ke depan untuk mempraktekkan jargon dan tagline kita nih tadi? Kalau saya bilang Gemilang Realty, Legacy for Next Generation. Siapa yang berani? Ibu yang pakai kerudung pink nih, boleh nih Ibu maju ke depan nih. Ayo Ibu, silakan. Boleh yang di depan. Oke, Boleh, kita lihat ya. Kita coba ya. Gemilang Realty, Legacy for Next Generation. Oke, betul. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Ibu siapa namanya? Siti. Ibu siapa? Siti. Ibu Siti. Iya, terima kasih Ibu Siti. Ini hadiahnya sudah berani untuk mempraktekkan jargon kita hari ini. Terima kasih Ibu. Baik, alhamdulillah tadi pemberian hadiah telah selesai. Beranjak ke acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah dari bintang tamu kita, seorang penghafal Al-Quran, seorang pengusaha, seorang selebgram, dan seorang YouTuber. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Taki Malik. Tepuk tangannya untuk Ustadz Taki Malik. Dipersilahkan kepada Ustadz Taki Malik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya masih kurang semangat nih. Apa karena belum makan ibu-ibu? Belum? Bapak-bapak udah makan belum? Oke. Saya mau ngasih tahu kepada jamaah, kepada para hadirin sekalian, bahwasannya ada 3 tipe salam yang hadirin sekalian harus tahu. Tipe salam yang pertama adalah ketika orang mengucapkan salam, maka kita tidak boleh menjawab salamnya. Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira? Hah? Non-muslim? Bisa. Tapi yang lebih tepat adalah ketika orang mengucapkan salam, kita tidak boleh menjawab salam itu karena orang lagi habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba kita jawab Waalaikumsalam. Kan nggak boleh, betul? Maka kalau kita jawab salam itu akan mengurangi nilai ibadah kita. Kemudian ada tipe salam yang kedua.
Apa tipe salam yang kedua? Tipe salam yang kedua adalah ketika kita yang mengucapkan salam, kita tidak akan pernah mau mendengar jawaban salam orang tersebut. Ada yang tahu? Mikir dulu nih. Maka saya kasih tahu jawabannya. Yaitu ketika kita sedang berkunjung ke makam ziarah kuburan. Kita lewat ke kuburan, kita ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak pengen dengar jawaban salamnya enggak? Hah? Pengen dengar jawaban salamnya enggak? Kalau misalnya tiba-tiba kita lewat di kuburan tersebut, kita ucapkan salam, tiba-tiba terdengar jawaban dari jauh, dari dekat, bisikan di telinga kita, Waalaikumsalam. Kira-kira kita masih berdiri apa lari? Lari. Kalau ada yang masih berdiri, berarti golongan orang tersebut. Kemudian ada tipe salam yang ketiga. Inilah ciri-ciri orang yang mana mereka para penghuni surga. Maka disebutkan di dalam Al-Quran di surah Yasin, Salamun qawlam mir rabbir rahim. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak cita-citanya pengen masuk surga, maka ikutilah sebagaimana yang Allah sampaikan. Orang penduduk surga kalau diucapkan salam, dia bersemangat menjawab salam. Siap kira-kira? Oke, saya doain yang jawab salam dengan semangat, semoga hutangnya lunas semuanya. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan semoga yang belum ketemu jodoh, ketemu dengan jodoh yang terbaik. Saya doain yang hari ini jawab salam dengan semangat, saya doakan betul, mudah-mudahan yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh dengan berkah ini. Allah masih mengizinkan kita berjumpa. Allah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat. Maka sama-sama kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini. Hadirin jamaah Green Kemang Residen yang sama-sama mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit bercerita. Kalau mungkin di antara hadirin banyak yang mengira saya sudah tinggal di Jakarta. Alhamdulillah 2 bulan 3 bulan yang lalu saya sudah menetap menjadi warga Bogor. Alhamdulillah. Di mana sekarang saya tinggal? Saya tinggalnya di tanah Sereal. Tidak jauh dari lokasi ini ya. Di sana saya lagi berproses ikhtiar membangun masjid, membangun sebuah peradaban Quran. Dulu saya tinggal di Jakarta di Pondok Indah, di daerah tempat yang orang bilang rumah-rumahnya orang kaya. Tapi setelah saya bertemu dengan guru-guru saya, banyak sekali pola pikir yang hari ini merubah sudut pandang saya dengan Al-Quran. Dulu kita berpikir punya rumah besar, punya rumah mewah, itu bisa membuat hati kita tenang. Tapi poinnya bukan itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Poinnya adalah bagaimana kita bisa menginstal ketenangan di dalam rumah tersebut. Dan ini yang mahal. 2 tahun, 3 tahun saya tinggal di Pondok Indah. Rupa-rupanya pesan dari guru saya adalah, Ustadz Taki, antum di usia yang sekarang, ilmu yang antum punya sekarang, hafalan Quran yang antum punya sekarang, sudah saatnya antum hari ini mengasuh umat. Kenapa? Hari ini umat Islam di dunia yang terbesar adalah Indonesia nomor 1. Ya. 65% ya dari umat muslim di Indonesia mereka buta huruf Al-Quran.
Artinya kalau penduduk Indonesia totalnya 280 juta lebih atau kurang, ya, 85%-nya adalah penduduk muslim, artinya 190 juta mereka adalah muslim. Tapi di antara 190 juta penduduk muslim, 65%-nya adalah orang-orang yang tidak bisa sama sekali membaca Al-Quran. Maka dari situlah saya mulai hijrah sama keluarga. Yang tadinya perumahan atau rumah yang sekarang saya tinggal itu adalah townhouse kecil yang tanahnya tidak besar, jauh lah sama Green Kemang Residence ini. Di sana cuman tanahnya 8 kapling. 1 unit rumah contoh sudah jadi. Awalnya saya cuman iseng, hanya pengen ngelihat rumah. Setelah saya lihat banyak tanah kosong di kanan kiri depan belakangnya. Akhirnya ketika itu saya punya kawan-kawan, saya punya tim. Bismillah, saya ikhtiarkan di tanah inilah insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala saya membangun peradaban Quran. Yang pertama yang kita bangun adalah masjidnya. Kenapa masjid ayah bunda? Kenapa masjid ayah kakak, abang kakak? Karena masjid adalah prototipe yang sudah diajarkan Rasulullah ketika beliau hijrah ke Madinah saat itu. Apa yang dibangun Rasulullah saat itu? Yang pertama, bukan rumah, bukan tempat tinggal, tapi yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah Masjid Quba. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, bukan rumah yang dibangun, tapi masjid yang pertama. Maka sekarang alhamdulillah sudah 2 bulan berjalan, masjidnya di kawasan Malikal Mulki, peradaban Quran Malikal Mulki. Yang kita proses, kita ikhtiarkan adalah membangun masjidnya yang pertama. Setelah masjidnya jadi, maka kita akan bangun yang namanya asrama santri untuk mulai bisa ada sistem pembelajaran tahfidzul Quran. Di sana kita akan kader mereka untuk mulai menghafal Quran. Maka tadi saya dengar cerita dari kawan-kawan Grand Resident pada hari ini, katanya perumahan-perumahannya dibangun sama kawan-kawan developer. Insya Allah nextnya akan diinstal dengan konsep yang islami. Ini yang mahal ayah bunda. Kenapa saya katakan mahal? Hari ini banyak orang tinggal di rumah yang megah, rumah yang mewah, rumah yang besar, aset di mana-mana. Tapi fakta lapangannya, banyak di antara mereka yang curhat punya masalah hidup yang besar. Apa masalah yang hidup mereka hadapi? Pertama, sering cekcok masalah rumah tangga. Kedua, anak tidak pernah mau nurut sama orang tuanya. Kemudian ketiga, hutang tidak pernah selesai padahal rumahnya besar. Tapi kenapa permasalahan hidupnya tidak pernah diselesaikan sama Allah? Rupanya kalau kita berbicara dari sudut pandang Al-Quran, bukan bagaimana kita menghasilkan duit yang banyak, bukan. Tapi rupa-rupanya bagaimana cara kita menghadirkan ketenangan di dalam rumah tersebut. Apa akar permasalahannya? Rupanya kita masih jauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah kecil, rumah besar belum tentu menjadi takaran kebahagiaan seseorang. Tergantung bagaimana dan siapa yang mengisi rumah orang tersebut. Saya sering sekali kalau saya bersilaturahim sama keluarga, saya datang ke rumah orang yang mungkin notabene rumahnya besar, mewah sekali. Tapi rupa-rupanya terkadang saya merasakan nggak ada ketenangan dalam hatinya, ya, nggak ada ketenangan dalam jiwa dan keluarga saya saat itu. Rupanya kita sama-sama satu frekuensi. Orang yang ada di dalam rumah tersebut tidak pernah mendirikan sholat 5 waktu, tidak pernah dibacakan Quran di dalam rumahnya. Maka kata Rasulullah SAW, rumah yang tidak pernah dibacakan Quran, rumah yang tidak ada zikir dalamnya, maka rumah tersebut seakan-akan seperti kuburan. Apa bedanya kalau rumah tidak pernah dibacakan Quran dengan kandang ayam? Apa bedanya rumah yang tidak pernah didirikan sholat dengan kandang kambing? Maka kita seorang muslim, seorang mukmin, kita harus mulai belajar menginstal perintah-perintahnya Allah di dalam rumah tersebut. Maka patokan dalilnya apa? Silahkan dibuka surah 30 ayat 21, surah Ar-Rum. Bagaimana ketenangan hadir? Maka syarat menghadirkan ketenangan yang pertama yaitu menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya dengar tadi yang mengambil perumahan di sini kebanyakan di antara mereka adalah pasangan kaum milenial. Betul? Yang di antara mereka mungkin baru menikah. Pesan saya, nasihat saya buat diri saya pribadi dan juga antum semua yang hadir pada kesempatan kali ini, tegakkan sholat 5 waktu. Jangan pernah dilewatkan. Kalau perlu ajak istrinya setiap malam sholat tahajud berjamaah. Maka insya Allah kalau kita melihat di dalam surah Ar-Rum ayat 21 tadi, kalau kita sudah menghadirkan syariat atau menjalankan perintahnya Allah, maka hadir as-sakinah di dalam rumah tersebut. Kalau sudah sakinah turun di dalam rumah kita, maka yang turun adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rahmat? Rahmat itu adalah kasih sayang Allah kepada kita semua. Maka insya Allah kalau sudah kita jalankan perintahnya Allah di dalam rumah, kita perbanyak zikir, perbanyak yang namanya baca Al-Quran, menjauhi larangannya Allah, menegakkan perintahnya Allah, insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang mahal. Kenapa hari ini banyak orang yang ngontrak? Orang yang tidak punya rumah, dia numpang sama orang lain, justru hidup dia lebih tenang daripada kita yang hari ini punya rumah. Karena kita belum betul-betul maksimal menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu di waktu kecil, waktu saya umur masih mungkin balita, mungkin masih TK waktu itu, saat itu saya tahu betul bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya di dalam rumah tangga. Orang tua mengajarkan anaknya dengan Quran. Orang tua menyuruh anaknya buat sholat 5 waktu. Bahkan yang dahsyatnya, bagaimana amalan seorang ibunda saya ketika saya dalam kandungan, usia saya waktu itu 6 bulan, dari situlah orang tua saya membaca Quran dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas khatam 30 juz. Khatam, balik lagi dari juz 1. Selesai khatam, balik lagi sampai lahir. Apa yang diharapkan sama orang tua saya? Orang tua saya berharap anak yang lahir saat itu adalah anak yang soleh, anak yang taat sama kedua orang tuanya. Maka ayah bunda, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita pengen hidupnya bahagia, maka hadirkan ketenangan di dalam rumah tersebut. Perbanyak zikir, perbanyak sholat, perbanyak baca Al-Quran. Insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya tanya sekarang, apa lawan kata dari hitam? Apa lawan kata dari besar? Apa lawan kata dari terang? Hah? Apa? Gelap. Apa lawan kata dari baik? Buruk. Sekarang saya tanya, apa lawan kata dari kaya? Hah? Apa? Miskin. Kalau kita berpikir dengan akal manusia, harusnya lawan kata dari kaya adalah miskin. Tapi Quran punya sudut pandang yang berbeda. Allah katakan di surah An-Najm, ya, wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan Allah yang mengkayakan dan Allah yang mencukupkan. Artinya kalau kita berbicara dengan bahasa Quran, tidak ada sebetulnya orang yang miskin, bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak ada. Tapi itu mindset yang sudah terpasang di otak kita. Ketika orang punya kenikmatan, dia bilang, dia mah enak, saya kan hidupnya susah, saya mah hidupnya miskin. Kenapa dia bilang seperti itu? Dia tidak percaya dengan Allah yang maha kaya. Betul? Dia tidak yakin dengan Allah yang maha kaya. Maka saya katakan kepada jamaah sekalian, setiap kita umatnya Rasulullah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, punya hak yang sama. Kita sama-sama bisa menjadi orang yang kaya. Kenapa? Karena kita semua sama di mata Allah. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya amalnya saja. Kenapa hari ini banyak orang punya hutang? Kenapa hari ini banyak orang masalahnya nggak selesai, rezekinya sempit? Hakikatnya bukan Allahnya yang pelit, tapi karena kitanya sendiri yang membatasi rizki kita. Silahkan dicek surah 13 ayat 26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, kata Allah. Allah yang melapangkan rizki
dan Allah yang menyempitkan rizki. Kenapa ada dua kalimat ini muncul? Dua kalimat ini muncul, Allah akan melapangkan rizki kalau seandainya hamba Allah itu taat kepada Allah. Allah akan menyempitkan rizki kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran, ayah bunda, abang kakak, ada 4 konsep yang ayah bunda harus tahu. Konsep rumah yang sesuai dengan Quran. Ada namanya al-maskan, ada namanya al-bait, ada namanya al-manzil, ya. Kemudian juga ada namanya dengan satu lagi al-maskan, ya. Maka saya jelaskan kepada ayah bunda, al-maskan artinya di dalam Al-Quran artinya berawal kata dari as-sakinah, ya. Maskan artinya tempat tinggal yang tenang. Bagaimana cara menghadirkan ketenangan? Seperti yang disampaikan tadi, yang saya sampaikan di awal tadi, menghadirkan ketenangan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Install Qur'annya, install sholatnya, install zikirnya, maka kita akan mendapatkan namanya rumah yang maskan, rumah yang tenang. Kemudian ada namanya konsep rumah yang al-bait, ya. Kenapa al-bait? Al-bait berawal kata dari bata yabitu, menetap. Maka Allah sampaikan di Al-Quran, inna awwala baiti wudi'a linnas. Kenapa konsep maknanya rumahnya bait? Allah menggambarkan bahwasanya bait itu bertujuan menunjukkan orang yang menetap di rumah itu tujuannya untuk dekat kepada Allah. Maka konsepnya orang tua saya mengajarkan setiap kamar yang dibentuk di dalam rumah, tempat tidurnya harus selalu menghadap kiblat. Ibu saya tidak akan pernah mau yang namanya konsep rumah yang mana tidurnya berlawan dengan arah kiblat. Apa kata ibunda saya? Nak, kalau Umi tidur dalam keadaan menghadap kiblat, kalau suatu saat Allah panggil Umi dalam keadaan tidur, setidaknya Umi sudah menghadap kiblatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa indikasinya? Menunjukkan ketaatan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebegitu detailnya orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya. Maka nanti ayah bunda silahkan, kalau memang sudah punya rumah di sini, sama-sama install. Maka guru saya mengajarkan ada 4 pilar peradaban yang penting, yang sekarang saya lagi bangun di kawasan Malikal Mulki, peradaban Quran Malikal Mulki di Tanah Sareal. Itu yang pertama yang perlu diinstal adalah masjidnya. Mudah-mudahan nanti Grand Kemang ini ada masjidnya. Sudah ada? Sudah ada, alhamdulillah. Maka itulah yang menjadi patokan utamanya. Kenapa? Allah menjamin di dalam Quran, wa ij'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Kata Allah, aku telah menjadikan rumah Allah sebagai perkumpulan manusia. Mathabatan linnas wa amna, dan yang kedua ada garansi keamanan di dalamnya. Maka hari ini sejarah mencatat kerajaan-kerajaan yang ratusan tahun berdiri, ya, hilang kerajaannya, tapi sampai detik ini masih ada yang berdiri kokoh. Apa itu? Masjidnya. Contohnya apa? Kerajaan Demak, kerajaannya hilang, tapi masjidnya masih berdiri kokoh. Masjid Demak. Itulah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pilar peradaban yang pertama, membangun masjid Baitullah. Kemudian yang kedua, yaitu pilar peradaban yang kedua adalah membangun Baitul Quran. Apa itu? Mengkader anak-anak kita untuk menjadi penghafal Quran. Nanti kalau misalnya nanti para manajemen siap untuk menginstal, sepakat dengan seluruh penghuni rumah di sini, yuk sama-sama kita jadikan anak-anak kita orang yang dekat dan hafal Quran. Kira-kira mau nggak ibu-ibu? Mau? Kenapa saya katakan menghafal Quran itu begitu penting? Karena ketika kita meninggal dunia, anak kitalah yang akan menyolatkan kita, anak kitalah yang akan membacakan Quran di depan kita. Tapi kalau dia tidak kenal dengan agama, maka dia bingung bagaimana cara menyolatkan orang tuanya. Dia bingung apa yang harus dilakukan ketika orang tuanya meninggal. Bayangkan ayah bunda, abang kakak, kalau seandainya anak kita tidak kenal dengan agama, tidak kenal dengan Quran, tapi justru dia sibuk mengejar yang namanya dunia, dia sibuk mungkin jadi penyanyi, ketika meninggal dunia, wafat orang tuanya, dia tidak tahu harus ngapain di hadapan orang tuanya. Apakah itu yang dihadapkan orang tua sebagai kita sebagai orang tua? Bukan. Yang kita harapkan adalah ketika kita wafat, anak-anak kita berdoa,
Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Betul? Yang kita harapkan adalah doa anak kepada orang tuanya. Maka begitu pentingnya kita mendidik anak-anak kita. Saya berempat bersaudara, orang tua saya menjadikan empat anaknya masuk pesantren semua. Alhamdulillah, 3 selesai hafalan Quran 30 juz, 1 lagi dalam proses menyelesaikan hafalan Qurannya. Bayangkan ayah bunda, abang kakak, 1 anak saja dia hafal Quran 30 juz, maka 1 anak tersebut bisa menyelamatkan 1 keluarganya untuk masuk surga bersama-sama. Dahsyat. Apalagi kalau kita punya 5 anak, 5-5-nya kita kader buat mereka menghafal Quran 30 juz. Maka itulah investasi termahal buat ayah bunda. Kalau hari ini ayah bunda mungkin sibuk nyuruh anaknya, nah masuk kedokteran, tapi lupa mendidik anaknya kenal dengan agama, jangan salahkan anaknya kalau nanti kita meninggal dunia, anaknya bingung harus ngapain. Yang nyolatkan orang lain, yang membaca Quran orang lain, dia hanya duduk terdiam menangis, mama, bingung mau ngapain. Maka jadikanlah anak-anak kita anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita dengan cara mengkader mereka untuk selalu dekat dengan Quran. Mudah-mudahan nanti Grand Kemang juga bisa menginstal, bikin 1 rumah tahfiz di tengah-tengah kawasan ini, yang mana nanti semua penghuni rumah ini 1 persatu anaknya bermunculan mulai hafal Quran 30 juz. Siap? Maka kalau kita ketok pintu rumah 1 persatu, tetangga dibuka pintunya, terdengar sayup-sayup bacaan Quran, anaknya sedang menyetorkan hafalan Quran kepada bapaknya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita ketok pintu rumah sebelah tetangga lagi, tok tok tok, assalamualaikum, dibukakan pintunya, tiba-tiba terdengar sayup suara orang lagi mendengarkan murojaah Quran, anaknya sedang setor hafalan Quran kepada orang tuanya. Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Terus diketok 1 pintu rumah lagi, 1 persatu, semuanya sedang sibuk memurojaah hafalan Qur'annya. Takbir. Siap gak kira-kira seperti itu? Masya Allah, tabarakallah. Kalau sudah seperti itu konsep rumah kita, masing-masing keluarga mengkader anak-anaknya untuk dekat dengan Quran, maka saya jamin Grand Kemang Residence ini akan menjadi perumahan yang Allah berkahi di dalamnya. Siapa yang bilang? Allah bilang di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau seandainya suatu kampung, suatu perumahan, mereka semua bertakwa, beriman, taat kepada Allah, mereka ngafal Quran, maka apa kata Allah? Lafatahna alaihim, dengan kalimat lam ta'kid, lam yang meyakinkan bahwasanya Allah bersumpah akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Masya Allah, tabarakallah. Takbir. Siap kira-kira ayah bunda untuk mengkader anak-anaknya untuk dekat dengan Al-Quran? Siap? Begitu juga dengan kita sebagai orang tua, harus siap menjadi contoh buat anak-anaknya. Oke? Insya Allah kalau sudah seperti ini, akan banyak lahir di negeri kita yang mereka dekat dengan Al-Quran. Sebelum saya tutup, saya punya cerita yang begitu dahsyat. Dulu di tahun 2013-2014 ada cerita nyata yang mana suatu ketika ada seorang anak santri, 3 anak santri yang mereka mengikuti lomba musabaqah tilawatil Quran dan hifdzil Quran di Palembang. 3 santri ini utusan pesantren dari guru saya Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Berangkat 3 anak ini, yang 1 hafal Quran 30 juz, yang 1 hafal Quran 20 juz, yang 1 hafal Quran 10 juz. Berangkat dia karena di Palembang itu aksesnya yang paling besar menggunakan sungai, maka dipakainya lah perahu kecil. Dia nyebrang ke kampung sebelah yang cukup jauh, ikut lomba, menang 3-3-nya. Juara 1, membawa kemenangan, membawa piala. Ketika anak ini pulang ke pesantrennya, di waktu malam hari menggunakan perahu sampan yang sama.
Tiba-tiba di pertengahan perjalanan di tengah sungai, sampan yang ditumpangi sama 3 anak dan 1 ustadznya ini tiba-tiba bocor. Ketika sampannya bocor, air masuk ke dalam sampannya, lama-kelamaan perahu sampan itu tenggelam sedikit demi sedikit. Anak yang hafal Quran 30 juz, apa yang dilakukan sama dia? Tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam raut wajahnya, kata ustadznya. Dia pegang mushaf itu di dadanya begitu erat. Ustadznya bilang kepada anak itu, "Nak, lepasin Quranmu, lepas mushafmu. Kalau kamu selalu pegang mushaf itu, kamu tidak akan bisa berenang sampai ke tepi sungai ini." Apa kata anak itu? Dengan lantangnya dia bilang kepada gurunya, "Ustadz, lebih baik saya mati bertemu kepada Allah dalam keadaan memegang mushaf ini." Maka rupanya betul, anak itu tenggelam, meninggal dunia. 3 hari 2 malam mayatnya tidak diketemukan karena terbawa arus sungai. Apa yang terjadi? Polisi turun, Basarnas turun, semua orang-orang turun untuk mencari anak tersebut. 3 hari 2 malam baru ketemu jasadnya di ujung daerah yang cukup jauh di sungai di sana. Maka ketika itu hebohlah beritanya, semua orang melihat jasadnya. Apa yang terjadi ayah bunda? Ketika polisi, Basarnas, semua orang kampung melihat jasad itu, menyaksikan, wallahi anak itu meninggal dunia dalam keadaan tersenyum sambil memegang mushaf di dadanya yang tidak bisa lepas sedikit pun saat itu. Bahkan harusnya jasad orang yang meninggal 3 hari 2 malam secara akal badannya membengkak, badannya membiru, tapi Allah jaga jasad anak yang menghafal Quran 30 juz. Janji Allah, Allah sampaikan di Al-Quran, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Allah yang menjaga, Allah yang menurunkan, Allah yang akan menjaganya sampai dia meninggal dunia. Maka apa yang terjadi? Orang-orang di sekitarnya meneriakkan takbir bahwasannya betul janji Allah, Allah menjaga orang yang menghafal Quran. Dibawa jasadnya, dimandikan jenazahnya. Selama dimandikan jenazahnya, mushaf yang dia pegang di dadanya tidak bisa diangkat, tidak bisa ditarik, tidak bisa dilipas sedikit pun. Maka orang-orang geleng kepala, begitu dahsyat Allah ingin memuliakan jasad penghafal Quran. Ketika hendak dikain kafankan, anak tersebut juga tidak bisa lepas mushafnya. Maka datanglah ibunya dari luar daerah yang cukup jauh melihat jasad anak yang menangis tersudu-sudu. Apa kata ibundanya? "Ya Allah nak, ya Allah nak, Umi tidak ridho nak, Umi tidak ridho." Tapi karena melihat uminya, melihat jasad anaknya sambil memegang mushaf, dibisikin sama ustadznya, "Bunda, tolong ikhlaskan anaknya. Dia pulang dalam keadaan terindah. Insya Allah surga sudah menanti anak ini." Maka apa kata ibundanya dalam keadaan menangis? Dia teriak, dia berteriak ke atas, "Ya Allah, demi Allah saya sudah ridho dengan kepergian anak ini. Umi sudah ridho nak, Umi ridho nak, Umi ridho nak." Maka tidak lama setelah mengucapkan kata 3 kali ridho kepada anak yang meninggal dunia, tidak lama mushaf yang dia pegang terlepas dengan sendirinya. Semua orang lagi-lagi bertakbir melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ayah bunda, abang kakak, apa sih yang kita cari di muka bumi ini? Harta tidak akan kita bawa mati. Karir juga tidak akan selamanya kita terus akan berada di jabatan yang paling tinggi. Yang paling kita cari di muka bumi ini adalah memperbanyak amal soleh kita. Semalam ada salah satu sahabat kami, guru kami, inspirator kami, namanya Koh Stephen Indra Wibowo. Beliau meninggal dunia dalam keadaan sedang berjuang dalam dakwah. Beliau mu'alaf. Dalam kehidupan beliau, perjuangan hidup beliau, ya, semenjak beliau mu'alaf, sudah ribuan orang dimu'alafkan sama beliau. Meninggal dunia, apa yang disampaikan Rasulullah, orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kita sering terbiasa sholat, sering terbiasa ngaji Quran, maka kita akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan kita. Beberapa waktu yang lalu ada berita seorang ibu-ibu, ya, lagi memimpin bacaan khataman Quran, dia meninggal dunia sedang membaca doa khataman Quran. Tadi malam ada seorang yang namanya seorang ustadz pejuang dakwah, beliau meninggal dunia sedang dalam menyiapkan acara untuk kawan-kawan Hijrah Fest, acara di Surabaya. Lihat
Allah ingin membuktikan. Oleh karena itu, ayah bunda, sekali lagi saya titip pesan kepada ayah bunda, pilar peradaban yang pertama yaitu kita makmurkan masjid yang sudah ada. Kedua, install yang namanya program menghafal Quran di kawasan perumahan ini. Kemudian yang ketiga, install yang namanya pilar peradaban selanjutnya nomor 3, yaitu membangun Baitul Mal. Apa Baitul Mal? Yaitu lembaga amil zakat yang posisinya harus selalu bersampingan dengan masjid. Jangan dipisahkan, karena perintahnya di Quran, wa aqamus shalah wa atuz zakah. Wa aqamus shalah wa atuz zakah, selalu berdampingan. Maka jangan pernah dipisahkan antara masjid dengan lembaga amil zakat. Karena tujuannya lembaga amil zakat untuk mendistribusikan, membantu kawan-kawan yatim duafa, orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Kemudian yang terakhir yaitu membangun pilar peradaban terakhir, ada kita install Baitul Muamalahnya. Apa Baitul Muamalah? Membangun lini bisnis di kawasan sekitaran Green Kemang Residence ini. 4 pilar peradaban ini kalau kita install, insya Allah akan terbentuk peradaban-peradaban yang sesuai diajarkan Rasulullah SAW di masa beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, mendidik para sahabat-sahabatnya di Ahlus Suffah. Dari masjid Rasulullah mendidik, keluar mereka menjadi pemimpin perang. Keluar dari masjid mereka menjadi pemimpin negara. Keluar dari masjid ada yang namanya Abdurrahman bin Auf, seorang yang ahli dalam berdagang, yang disebut sebagai sahabat yang paling kaya raya. Dari masjidlah kita mendidik anak-anak kita untuk dekat dengan Quran. Oleh karena itu, jadikan Green Kemang Residen setiap rumah kita dari hal yang kecil, didik anak-anak kita dengan Quran. Insya Allah kita akan bahagia menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa berjumpa lagi dalam keadaan iman yang lebih baik. Saya ajak ayah bunda, abang kakak, kalau berkenan nanti hadir malam ini, ada kajian rutin di Tanah Serial di kawasan peradaban Quran Malik Al-Mulki di Tanah Serial. Silahkan nanti kalau mau tahu alamatnya, cek di instastory saya, di Instagram saya @taki_malik, yang checklist biru, yang followernya 2,4 juta orang. Bukan sombong, mau pamer saja. Nah, nanti silakan hadir di sana. Kita sudah mengadakan kajian kurang lebih berjalan 2 bulan. Masjidnya belum ada, baru tanah kosong. Tapi guru saya berpesan kepada saya, Ustadz Taki, jangan menunggu bangunan jadi, bergerak dulu. Kenapa? Karena dengan bergeraknya kita akan menghadirkan banyak pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berjalan program kajian rutin setiap 1 malam, yang hadir kurang lebih 400 sampai 500 orang. Terakhir semalam yang hadir 650 orang. Hari ini kedatangan guru saya dari Pontianak, Ustadz Berry Al-Maki. Mudah-mudahan yang hadir insya Allah lebih banyak lagi. Silahkan saya ajak ayah bunda untuk hadir malam ini, mulai ba'da maghrib berjamaah. Habis maghrib kita ngaji Al-Muluk, habis ngaji kita sholat berjamaah Isya, habis itu kita mulai kajian sampai jam 9. Habis itu makan-makan gratis nasi kebuli, tidak dipungut biaya sedikit pun. Itulah konsep masjid yang sebetulnya 3M. Apa itu? Masjid makan makan. Apa? Masjid makan makan. Hari ini ayah bunda, banyak sekali masjid yang bangga memamerkan kas masjidnya setiap Jumat. Betul? Dengan ini Masjid Baitur Rahman, bahwasanya kas kita sudah terkumpul di angka 230 juta sekian rupiah. Tapi orang di sekitarnya pada kelaparan. Betul? Orang-orang di sekitarnya, tetangga-tetangganya, banyak orang yang terjerat dengan pinjaman online. Betul? Maka tugasnya masjid adalah mengayomi, mengasuh masyarakat, memberikan solusi terbaik kepada masyarakat. Maka Masjid Malik Al-Mulki yang akan kita bangun di tanah kawasan Malik Al-Mulki nanti, itu adalah masjid makan-makan, masjid ramah musafir, masjid yang ramah anak-anak, masjid yang ramah orang tua. Terbuka 24 jam, tidak dikunci. Hari ini banyak sekali masjid-masjid yang dibuka pas cuman lagi sholat. Betul? Saya sering sekali keluar daerah, itu masjid pas azan berkumandang dibuka kuncinya, selesai sholat sunnah dikunci lagi. Ya Allah ya Rabbi, bukan seperti itu konsep yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan masjid sebagai sentral, pusatnya pengkaderan anak-anak kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan hanya tempat sholat, buat zikir, buat kita konsolidasi tentang kemaslahatan umat, buat mencari solusi apa yang kita butuhkan, apa yang kita berikan solusi buat umat.
Maka insya Allah sekali lagi saya ajak ayah bunda untuk bisa hadir malam hari ini, hari Sabtu, mulai ba'da maghrib sampai jam 10 malam. Tenda sudah berdiri. 3 minggu yang lalu kita nggak pakai tenda. Acara kita nggak pakai tenda. Pertama saya bikin kajian waktu itu pakai tenda. Saya bilang sama Allah, ya Allah, kalau saya bikin pakai tenda pada hari ini ya Allah, berarti saya meragukan kekuasaan Engkau, bahwasanya Engkau bisa menurunkan hujan di tempat yang lain ya Allah. Akhirnya minggu depan pekan keduanya saya bilang kepada anak-anak, kawan-kawan, tidak usah pakai tenda minggu depan. Tapi Ustadz, ini cuaca BMKG hujan lebat. Saya bilang kita hakul yakin sama Allah. Insya Allah tujuan kita untuk bersyiar, untuk ngajak orang buat hadir di majelis ilmu, pasti Allah punya alasan untuk menggeser hujan tersebut. Tahu apa yang terjadi ayah bunda? Minggu depan kajian pekan kedua, tadinya cuacanya begitu gelap, hujan turun, rupanya hujannya turun ke samping di kampung sebelah sana. Di sana gelap betul, tiba-tiba di kawasan Malikal Mulki cerah, begitu luar biasa. Itulah kalau kita hari ini memperjuangkan agama Allah, Allah punya alasan untuk membantu dan menolong kita. Tapi pada hari ini saya pasang tenda. Kenapa? Karena saya pikir cuaca di Bogor sekarang cukup ekstrim. Di kawasan dekat rumah saya banjir kemarin, Pak, kurang lebih 1,5 meter. Wah, kalau begini ceritanya konsep tawakal kita belum bisa pakai, saya bilang. Akhirnya saya bilang ke kawan-kawan, udah diriin tenda. Insya Allah mudah-mudahan hari ini nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada badai. Saya titip doa kepada ayah bunda, mudah-mudahan acaranya berjalan lancar pada malam hari ini. Oke? Itu saja dari saya. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Barakallahu fikum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir, Ustaz. Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan berbicara tentang peradaban Islam, peradaban Quran, alhamdulillah Ustaz, di salah satu proyek Gemilang Realty, di perumahan Greenview Residence, di sana sudah terdapat pondok pesantren yang namanya Rumah Quran Misbahus Sunnah. Alhamdulillah di sana terdapat santri-santri tingkatan dai, dan salah satunya juga sudah hadir di sini, yaitu Ananda Mulis Baihaqi. Beliau juga sudah hafalannya sudah selesai 30 juz, dan mungkin Bapak Ibu sekalian yang mungkin putra-putrinya yang telah lulus SMA, kalau misalkan ingin memondokkan anaknya untuk menjadi penghafal Al-Quran dan mempunyai bahasa Arab, kemampuan bahasa Arab yang fasih, boleh main-main ke Greenview. Kita lihat suasananya di sana, ada lapangan berkuda dan fasilitas lainnya. Gitu ya Kak. Ya, betul sekali, dan seperti yang sudah disampaikan salah satunya oleh Ustadz Hakim Malik, bahwa perumahan yang pada peradaban Islam gitu ya, iya, betul, bertopang pada peradaban Islam, salah satunya didirikan masjid, dan di Green Kemang ini juga telah didirikan. Dan alhamdulillah, insya Allah di proyek-proyek lainnya di Gemilang Realty juga akan ada pendirian masjid gitu. Betul. Baik. Oke, selanjutnya kita beranjak kepada acara undian Grand Prize, di mana undian Grand Prize ini akan mengundi untuk mendapatkan 10 gram logam mulia gitu. Masya Allah. Tepuk tangannya dulu Bapak Ibu hadirin sekalian. Untuk pengundian logam mulia, dimohon kepada Ibu Melati dapat berkenan mengundi grand prize tersebut. Jadi di dalam sini sudah ada nama-namanya Ibu. Nanti jika yang diambil namanya tidak hadir hari ini, itu akan hangus, jadi kita undi lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 10 gram logam mulia. Randi Ritongga Blok H3. Ada Randi Ritonga Blok H3. Alhamdulillah. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Randy Ritonga memenangkan 10 gram logam mulia. Kita berikan dulu simbolisnya Ibu. Maaf. Ya, baik.
Ya, baik, selamat kepada Bapak Randy Ritonga telah memenangkan hadiah logam mulia dari Grand Prize kita di Green Kemang Residence. Tepuk tangannya dulu untuk Pak Randy dan Ibu Melati. Oke, baik, selanjutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah rangkaian demi rangkaian dari tadi pagi sampai sekarang telah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara, yaitu doa insya Allah yang akan dipimpin oleh Ananda Mulis Baihaqi. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita akhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan setiap apa yang kita doakan dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik Bapak Ibu sekalian, nampaknya sudah lesu dan sudah mulai lapar nih kayaknya ya. Iya betul. Baik, insya Allah setelah ini kita lanjutkan dengan drama tamah, makan-makan, dan insya Allah nanti setelah makan-makan dilanjutkan dengan foto bersama ya Bapak Ibu sekalian. Baik, alangkah baiknya kita tutup dulu acara pada kita hari ini. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara, rangkaian demi rangkaian telah kita lalui. Kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir dan juga tim penyelenggara. Maka izinkanlah kami selaku pemandu acara pada hari ini untuk menutup acara dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata kami yang salah, jangan disimpan di dalam hati. See you next time. Ma'assalamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemilang Realty, legacy for next generation. Baik, terima kasih. Silahkan untuk keramah tamahnya para tamu undangan dapat menyantap hidangan yang telah disediakan oleh panitia. Terima kasih.